Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak Jailani dengan NIM S1S12042. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu jawaban final mata kuliah saya, yaitu metode numerik. Nah, jadi soalnya itu yang pertama kita harus pilih atau buat satu persamaan parabola dengan format ax kuadrat tambah bx tambah c. Selanjutnya kita menjelaskan solusi analitiknya, lalu menjelaskan solusi numerik menggunakan aturan Riemann, aturan trapesium, dan Simpson disertai kurva, lalu membuat program untuk solusi numerik tadi baik Riemann, trapesium, dan Simpson. Nah, jadi di sini saya pertama-tama akan menjelaskan dulu solusi analitiknya. Persamaan yang saya pilih itu fx sama dengan minus x kuadrat tambah 7x kurang 6. Nah, jadi di sini pertama-tama saya akan mencari batas atas dan batas bawahnya terlebih dahulu. Untuk mencari batas atas dan batas bawah, di sini saya akan menggunakan sistem persamaan akar kuadrat. Untuk mencari akar persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran. Nah, jadi di sini dimisalkan minus x kuadrat tambah 7x kurang 6 sama dengan 0. Nah, A-nya di sini min 1, A-nya min 1, dan C-nya itu sama dengan minus 6. Nah, kalau A kali C itu kan sama dengan 6. Jadi di sini kita harus tahu berapa kali berapa sama dengan 6, dan berapa tambah berapa sama dengan 7, yaitu variabel B-nya. Nah, jadi saya berhasil dapatkan yaitu 6 dan 1. Karena 6 tambah 1 itu kan 7, dan 6 kali 1 juga 6. Jadi persamaannya diubah menjadi minus x kuadrat tambah 6x tambah x kurang 6 sama dengan 0. Nah, di sini saya mulai gunakan pemfaktoran. Jadi minus x-nya saya kasih keluar, minus x kali x kurang 6 ditambah x kurang 6 sama dengan 0. Jadi minus x, di sini minus x tambah 1, jadi minus x tambah 1 dikali x kurang 6 sama dengan 0. Nah, di sini akan minus x tambah 1, minus x tambah 1-nya itu kita sama dengan 0, karena memang kalau misalkan dipindah ruaskan ini sama dengan 0, minus x tambah 1-nya. Nah, kalau plus 1-nya ini dipindah ruaskan juga, ini sama dengan min 1, sehingga didapatkan x sama dengan 1. Nah, begitu juga dengan x kurang 6, jadi x kurang 6 sama dengan 0, didapatkan x sama dengan 6. Nah, jadi kita berhasil temukan bahwa batas atasnya itu sama dengan 6, dan batas bawahnya itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya, kita berhasil mendapatkan persamaan ini, yaitu untuk mencari luas di bawah kurva dengan menggunakan proses integral. Jadi di sini integral 1 sampai 6 minus x kuadrat tambah 7x kurang 6 dx. Nah, pertama-tama kita harus cari dulu integral secara biasa. Jadi di sini minus 1 per 2 tambah 1. Jadi di sini minus 1 per 2 tambah 1 yaitu minus 1 per 3 dikali x pangkat 3, yaitu pangkat 2-nya tambah 1, ditambah 7 per 2, jadi 7 per 1 tambah 1, yaitu 7 per 2, dikali x pangkat 1 tambah 1, yaitu x pangkat 2, dikurang 6x. Nah, lalu selanjutnya minus 1/3 dikali 6 pangkat 3. Jadi setelah kita berhasil dapatkan ini, yang persamaan ini kita masukkan x-nya itu dengan batas atas, dikurang persamaan yang ini juga, tapi dengan menggunakan x-nya itu batas bawah. Jadi minus 1/3 dikali 6 pangkat 3, 6 pangkat 3, 6-nya dari batas atas. Jadi minus 1/3 kali 6 pangkat 3 ditambah 7 per 2 kali 6 pangkat 2 dikurang 6 kali 6. Nah, dikurang dengan persamaan yang ini batas bawah, di mana dimasukkan x-nya itu batas bawah. Jadi dikurang minus 1/3 kali 1 pangkat 3 tambah 7 per 2 kali 1 pangkat 2 dikurang 6 kali 1. Nah, sehingga didapatkan ini minus 1/3 kali 6 pangkat 3 itu minus 72. 7 per 2 kali 3, 7 per 2 dikali 6 pangkat 2 itu 126. Dan minus 6 kali 6 itu sama dengan minus 36. Dikurang minus 1/3 dikali 1 yaitu minus 1/3 ditambah 7 per 2 dikurang 6. Lalu jadi ini berhasil didapatkan yaitu 18 dikurang minus 17 per 6.
Nah, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 125 per 6. Sama dengan itu sekitar 20,833. Ini untuk solusi analitiknya. Jadi didapatkan luas di bawah kurvanya itu 20,833. Nah, untuk solusi numeriknya seperti yang dijelaskan di soal, itu kita harus menggunakan Riemann, trapesium, dan Simpson. Nah, untuk Riemann-nya sendiri di sini saya bagi menjadi 3. Ada left Riemann sum, ada midpoint Riemann sum, dan right Riemann sum. Nah, tapi apa itu Riemann sum? Jadi aturan Riemann itu biasanya berhubungan dengan Riemann sum. Itu secara otomatis juga berhubungan dengan Riemann sum. Nah, Riemann sum itu dihitung dengan mempartisi atau membagi daerah yang ingin dihitung menjadi beberapa keping dengan bentuk persegi panjang. Jadi itu setiap bagian di bawah kurva itu dibagi-bagi menjadi bentuk persegi panjang. Nah, pertama saya akan jelaskan dulu tentang left Riemann sum. Nah, untuk left Riemann sum ini, aproksimasi atau pendekatan fungsinya dihitung menggunakan nilai pada titik ujung kiri dari beberapa persegi panjang dengan alas delta x dan tinggi f a tambah i kali delta x. Menggunakan metode ini dengan i sama dengan 0,1 sampai n kurang 1 dan menambah area yang dihasilkan. Jadi ditambah-tambah setiap areanya ini sehingga didapatkan rumusnya itu untuk left Riemann sum sama dengan delta x dikali fa tambah f kali a tambah delta x sampai fb kurang delta x. Nah, jadi di sini kita bisa perhatikan di setiap ujung persegi panjang bagian kiri titiknya. Jadi di sini titiknya, di sini titiknya, di sini titiknya, di sini titiknya sampai persegi panjang yang terakhir. Nah, di sini kita cari nilainya. Jadi kita menggunakan rumus yang sama untuk left Riemann sum yang tadi. Nah, pertama-tama kita harus mencari dulu delta x-nya. Delta x-nya itu sama dengan batas atas dikurang batas bawah dibagi n. N itu jumlah partisinya. Jumlah partisi itu jumlah persegi panjang yang akan kita bagi. Jadi kalau misalkan kita gunakan grafik yang ini, kurva yang ini, itu di sini kita bagi jadi 10. Saya buatnya jadi 10. Jadi sini delta x sama dengan 6 kurang 1 dibagi 10 sama dengan 5 per 10 sama dengan 1/2. Nah, lalu kita masuk ke left Riemann-nya. Di sini left Riemann-nya itu sama dengan delta x kali f1 tambah f1,5 tambah f2 kali tambah f2,5 tambah f3 tambah f3,5 tambah f4 tambah f4,5 tambah f5 tambah f5,5. Nah, 1,5 ini dari mana? Itu kita dapatkan dari titik pembagian yang ini. Jadi dari titik 1 sampai 6 itu kita bagi jadi 10. Sehingga didapatkan 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, dan 5,5. Jadi kalau kita hitung ini jumlahnya pas 10 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah itu kita masukkan angka-angkanya. Jadi didapatkan left Riemann itu sama dengan 1/2 dikali F1 tambah 1,5. Nah, pertama-tama saya jelaskan dulu apa itu maksudnya F1 ini. Jadi setelah kita dapatkan ini pembagiannya, titik-titiknya, jadi setiap titik-titiknya itu dimasukkan ke dalam persamaan yang saya buat atau pilih tadi, yaitu fx sama dengan minus x kuadrat tambah 7x kurang 6. Jadi misalkan yang angka 1 ini, saya masukkan ke dalam sini, jadi minus 1 kuadrat tambah 7 kali 1 dikurang 6, itu sama dengan 0. Sehingga didapatkan f1 itu sama dengan 0, f1,5 sama dengan 2,25, f2 sama dengan 4, f2,5 sama dengan 5,25, F3 sama dengan 6, F3,5 sama dengan 6,25, F4 sama dengan 6, F4,5 sama dengan 5,25, F5 sama dengan 4, dan F5,5 sama dengan 2,25. Yang dimana jika saya jumlahkan ini semua dan dibagi 2, itu sama dengan 20,625. Nah, untuk mencari galatnya itu seperti yang telah diajarkan, yaitu dengan cara galat sama dengan analitik dikurang left Riemann. Jadi jumlahnya ini dikurang dengan analitik tadi, itu didapatkan galat sama dengan 20,8333 dikurang 20,2625.
itu sama dengan 0,20833. Jadi ini membuktikan bahwa perbedaan antara nilai left Riemann-nya dengan nilai analitiknya itu berbeda 0,20833. Nah, selanjutnya midpoint Riemann sum. Nah, hampiran f pada titik tengah integral memberikan f kali a tambah delta x bagi 2 untuk interval pertama. Dan untuk interval berikutnya itu f kali a tambah 3 kali delta x per 2. Dan seterusnya hingga f b kurang delta x per 2. Yang dimana rumusnya itu midpoint Riemann-nya ini delta x dikali f dalam kurung a tambah delta x per 2 tambah f dalam kurung a tambah 3 kali delta x per 2 sampai f dalam kurung b kurang delta x per 2. Jadi di sini bisa kita lihat di setiap persegi panjangnya itu kita ambil titik tengahnya. Jadi diambil titik tengahnya seperti itu. Nah, baik, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Jadi pertama-tama kita mencari dulu delta x itu sama dengan batas atas kurang batas bawah di per n. N-nya ini jumlah partisi. Jadi jumlah partisi yang di bawah kurva atau jumlah persegi panjangnya. Jadi yang ini. Jadi di sini saya buat partisinya itu atau n-nya itu 10. Nah, selanjutnya kita masukkan, jadi delta x sama dengan 6 kurang 1 per 10 sama dengan 5 per 10 sama dengan 1 per 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke mid Riemann-nya. Itu sama dengan delta x dikali f, 1,25 tambah f 1,75 tambah f 2,25 tambah f 2,75 tambah f 3,25 tambah f 3,75 ditambah f 4,25 tambah f 4,75 tambah f 5,25 tambah f 5,75. Nah, jadi di sini masing-masing dari nilai-nilainya ini dikasih masukkan ke dalam persamaan x sama dengan minus x kuadrat tambah 7x kurang 6. Jadi didapatkan hasilnya itu 1,1875. Tapi sebelumnya saya akan bahas dulu tentang bagaimana caranya kita mendapatkan ini 1,25. Jadi di sini seperti yang dilihat di rumusnya. Jadi di sini f dalam kurung a tambah delta x per 2. A-nya itu batas bawahnya, yang dimana batas bawahnya kita itu 1. Jadi di sini 1 ditambah delta x per 2. Delta x-nya per 2 bagi 2, 0,25. Jadi 1 tambah 0,25 itu 1,25. Lalu sampai seterusnya. Jadi 1, 3, 5, 7 sampai f dalam kurung b kurang delta x per 2. Yang ini. Jadi 6 kurang 0,25 yaitu 5,75. Nah, selanjutnya kita hitung lagi. Jadi mid Riemann sama dengan 1/2 dalam kurung kali 1,1875 tambah 3,1875 tambah 4,6875 tambah 5,6875 tambah 6,1875 tambah 6,1875 tambah 5,6875 tambah 4,6875 tambah 3,1875 tambah 1,1875 itu sama dengan 20,9375. Yang dimana nilai galatnya itu sama dengan analitik dikurang mid Riemann. Itu sama dengan 20,833 dikurang 20,9375 sama dengan minus 0,104166. Yang dimana artinya ini luas di bawah kurva menggunakan midpoint Riemann sum itu lebih besar 0,104166 dibandingkan dengan nilai analitiknya. Nah, selanjutnya kita masuk ke right Riemann sum. Nah, pada metode right Riemann sum ini, f dihampiri menggunakan nilai pada titik ujung kanan dari beberapa persegi panjang yang memiliki alas delta x dan tinggi, yaitu f dalam kurung a tambah i kali delta x menggunakan metode ini dengan i sama dengan 1 sampai n, kemudian menjumlahkan semua luas persegi panjang. Nah, jadi rumusnya itu untuk Riemann sum, right Riemann sum itu sama dengan delta x dikali f dalam kurung a tambah delta x tambah f dalam kurung a tambah 2 delta x sampai tambah fb. Nah, jadi di sini seperti yang Anda lihat, pertama-tama kita cari dulu delta x-nya itu sama dengan batas atas dikurang batas bawah di per n. N-nya itu seperti tadi jumlah partisi.
atau jumlah persegi panjang yang berada di bawah kurva. Jadi seperti ini. Dan di sini kita gunakan juga karena right Riemann sum berarti di titik kanannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai sini. Yang 6-nya. Jadi di sini berhubung saya gunakan 10, berarti n-nya juga 10. Jadi delta x sama dengan 6 kurang 1 per 10 sama dengan 5 per 10 sama dengan 1/2. Nah, right Riemann-nya kita hitung sama dengan delta x kali f dalam kurung 1,5. Nah, 1,5-nya ini didapat dari a tambah delta x. Jadi delta x-nya itu 0,5 ditambah 1, yaitu batas bawahnya. Itu sama dengan 1,5. Lalu selanjutnya sampai fb. Jadi tambah 2, tambah 3, tambah 4, kayak begitu. Jadi delta x dikali f1,5 tambah f2 tambah f2,5 tambah f3 tambah f3,5 tambah f4 tambah f4,5 tambah f5 tambah f5,5 tambah f6. Oke. Nah, selanjutnya dari nilai-nilai yang ada di dalam f-nya ini dikasih masukkan ke dalam persamaan yang ini, yaitu fx sama dengan minus x kuadrat tambah 7x kurang 6. Nah, sehingga didapatkan right Riemann-nya itu sama dengan 1/2 dikali 2,25 ditambah 4 tambah 5,25 tambah 6 tambah 6,25 tambah 6 tambah 5,25 tambah 4 tambah 2,25 tambah 0. Jadi F6-nya ini 0. Nah, selanjutnya itu sama dengan 20,625. Jadi nilainya sama dengan yang left Riemann sum. Jadi kalau nilai galatnya itu sama dengan analitik kurang right Riemann. Galatnya itu sama dengan 20,8333 dikurang 20,625 itu sama dengan 0,20833. Jadi sekitar 0,20833 perbedaan antara right Riemann dan analitik. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan aturan trapesium. Nah, aturan trapesium itu merupakan aturan integrasi numerik yang didasarkan pada penjumlahan segmen-segmen berbentuk trapesium. Jadi kalau misalkan sebelumnya itu Riemann membagi, jadi dia buat partisi di bagian bawah kurvanya itu menggunakan persegi panjang, maka aturan trapesium ini membagi atau mempartisi bagian di bawah kurva itu menggunakan trapesium. Nah, dengan rumusnya untuk mencari luas di bawah kurvanya itu integral A sampai B, integral dari A sampai B fx dx mendekati h/2 kali F0 tambah 2F1 tambah 2F2 sampai 2Fn kurang 1 tambah Fb. Nah, kita langsung saja ke perhitungannya. Nah, hanya ini sama dengan delta X. Jadi dia menggunakan rumus yang sama, yaitu batas atas kurang batas bawah di per N. Nah, N-nya ini adalah jumlah partisi atau jumlah trapesium yang akan dibuat di bawah kurva. Nah, berhubung di sini saya akan menggunakan 10 partisi atau 10 trapesium, maka H sama dengan 6 kurang 1 per 10 sama dengan 5 per 10 sama dengan 1/2. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusnya, sehingga trapesium itu sama dengan H/2 dikali F1 tambah 2F3/2 tambah 2F2 tambah 2F5/2 tambah 2F3 tambah 2F7/2 tambah 2F4 tambah 2F9/2 tambah 2F5 tambah 2F11/2 tambah F6. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya bagaimana caranya mendapatkan 1, 3/2, 2, dan seterusnya. Nah, jadi kita perhatikan kurvanya ini, kurva trapesiumnya. Di sini kita membaginya menjadi 10 partisi. Nah, yang dimana untuk membagi 10 partisi itu dibutuhkan 11 titik. Dari 1 sampai 6. Jadi di sini didapatkan untuk dibagi sama rata yaitu 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, dan 6. Itulah bagaimana caranya mendapatkan titik-titiknya. Nah, setelah didapatkan titiknya, dimasukkan ke dalam persamaan fx sama dengan min x kuadrat tambah 7x kurang 6. Jadi saat angkanya 1 ini dimasukkan ke dalam, jadi minus 1 kuadrat tambah 7x kurang 6 sama dengan 0. Nah, jadi dilakukan seterusnya sampai F6 ini, yaitu sama dengan 0. Nah, jadi trapesiumnya itu sama dengan H/2, hanya itu 1/2, dibagi 2 menjadi 1/4,
dikali 0 tambah 4,5 tambah 8 tambah 10,5 tambah 12 tambah 12,5 tambah 12 tambah 10,5 tambah 8 tambah 4,5 tambah 0 sama dengan 20,625. Sehingga nilai galatnya itu sama dengan analitik kurang trapesium sama dengan 20,8333 dikurang 20,625 sama dengan 0,20833. Jadi perbedaan antara luas trapesium dengan luas menggunakan analitik itu sama dengan sekitar 0,20833. Dan ini kurvanya untuk trapesium. Nah, baik, aturan selanjutnya itu aturan Simpson. Nah, metode integrasi Simpson merupakan pengembangan metode integrasi trapezoidea. Nah, ini integrasi trapezoidea itu juga bisa disebut sebagai integrasi trapesium. Hanya saja daerah pembaginya itu bukan berupa trapesium, tetapi berupa dua buah trapesium dengan menggunakan pembobot berat di titik tengahnya. Atau dengan kata lain, metode ini adalah metode rata-rata dengan pembobot kuadrat. Nah, di sini saya akan gunakan aturan Simpson 1/3. Aturan Simpson 1/3 ini mempartisi kurva polinom berderajat 2 dengan 3 titik, 5 titik, 7 titik, dan seterusnya sedemikian sehingga ruang partisi yang dibentuk berjumlah genap. Nah, ini kurvanya dari titik 1 sampai 6, batas atasnya 6, batas bawahnya 1. Nah, ini sebenarnya ada 10, tapi di antara titik 1 sampai 2 ini sebenarnya ada lagi satu titik lagi. Jadi ini sebenarnya terbagi dua, dari titik 1 sampai titik 2. Jadi sorenya 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. Jadi sebenarnya jumlah pembagian itu 10. Tapi di antara 1 sampai 2 itu hanya dilihat 2 saja. Saya hanya 1. Dari 2 bagian itu digabungkan jadi 1. Nah, jadi rumusnya untuk mencari luas di bawah kurva dengan menggunakan aturan Simpson 1/3 itu adalah integral dari A sampai B fx dx mendekati h/3 dikali f0 tambah 4 sigma fi dengan fi-nya itu dengan i-nya itu ganjil sampai n kurang 1 tambah 2 kali sigma fi dengan i-nya itu genap sampai n kurang 2 tambah fn. Nah, ini perhitungannya. Jadi di sini kita pertama-tama cari h-nya dulu. H sama dengan batas atas dikurang batas bawah dibagi n. Nah, n-nya ini jumlah partisinya. Di sini saya buat jumlah partisinya itu 10. Jadi 6 kurang 1 per 10 sama dengan 5 per 10 sama dengan 1/2. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu Simpson 1/3 sama dengan h/3 dikali f1 tambah 4f3/2 sampai f6. Nah, bagaimana cara kita dapatkan 1 ini? Jadi angka 1 ini dari f0-nya. F0-nya itu batas bawahnya yaitu 1, lalu ditambah 4f3/2. Nah, ini kan dia indeksnya 0, yang ini. Lalu indeksnya ini 1. Jadi 1, jadi kita gunakan rumus ini. Jadi A-nya ditambah I-nya itu 1 kali H. A-nya itu 1, tambah I-nya itu juga 1 dikali 1/2. Jadi 1 tambah 1/2, 3/2. Nah, kita lanjut lagi ke sini. Indeksnya ini 2. Jadi 1 ditambah 2 dikali 1/2 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada angka 4, ada angka 2, angka 4, angka 2. Nah, jadi kita gunakan aturan yang sama dengan yang di rumusnya, bahwa jika indeksnya itu ganjil, ini kan indeksnya 1, itu dikali 4, kalau indeksnya ganjil. Nah, kalau misalkan indeksnya genap, seperti ini indeksnya 2, itu dikali dengan 2. Sampai kita akan lakukan seperti itu terus sampai muncul Fn, yaitu yang sudah batas atasnya. Oke. Nah, setelah kita dapatkan titik-titiknya itu, kita masukkan ke dalam persamaan f, fx sama dengan minus x kuadrat tambah 7x kurang 6. Nah, sehingga didapatkan bahwa f1 itu sama dengan 0, 4f3/2 sama dengan 9, 2f2 sama dengan 8, 4f5/2 sama dengan 21, 2f3 sama dengan 12, 1, 0, 4f3/2 9, 2f2 8, 4f5/2 21, 2f3 12, 4f7/2 25, 2f4 12, 4f9/2 21, 2f5 8, 4f11/2 9, f6 0.
Nah, lalu H/3-nya ini kan hanya 1/2. Dibagi 3 itu sama dengan 1/6. Nah, lalu kita jumlahkan semuanya, itu sama dengan 20,833. Nah, setelah itu didapatkanlah hasil galatnya, itu sama dengan analitik kurang Simpson 13. Nah, galatnya itu sama dengan 20,833 dikurang 20,33, jadi hasilnya itu 0. Jadi ini sama persis, kalau kita gunakan Simpson 13, itu nilainya sama persis dengan yang hasil dari analitik. Nah, baik, jadi sekarang kita masuk ke dalam codingannya untuk membuat programnya. Di sini saya akan membuat program untuk Riemann terlebih dahulu, tapi pertama-tama saya buatkan dulu untuk menunya. Jadi sini saya buatkan dulu atasnya. Jadi nilai atas dan nilai bawahnya itu diinputkan. Masukkan nilai batas atas. Ini int input masukkan nilai batas atas. Nah, di sini kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V. Di sini kita ubah dengan ini. Nah, ini menjadi sini dari bawah, di sini juga menjadi bawah. Selanjutnya kita input n-nya. Di sini int input, masukkan jumlah partisi. Lalu kita print. Kita kasih multiple comment. Kita print 1 itu aturan. Di sini kita tulis dulu jenis metode. Yang pertama itu 1 aturan Riemann, 2 itu aturan Simpson, 3 itu aturan di sini 3 aturan Simpson. Yang kedua itu aturan trapesium. Nah, di sini pilih sama dengan int input, masukkan pilihan metode. Di sini if pilih sama dengan 1. Jadi misalkan yang diinputkan itu adalah aturan Riemann, maka di sini kita buatkan nanti Riemann lambda. Di sini persamaannya lambda x 2 x minus x pangkat 2. Kita sesuaikan dengan yang tadi, persamaan yang kita buat, dengan kali tambah 7 x, 7 kali x dikurang 6. Lalu ini bawah, lalu atas, lalu n. Nah, ini masih error, jadi kita buatkan di sini metodenya.
Di sini def method def Riemann, yaitu F, A, B, dan N. Nah, selanjutnya kita buatkan untuk nilai dx-nya itu sama dengan B kurang A di per N. Nah, lalu kita buatkanlah nilai titiknya untuk di sini untuk xlab. Nah, di sini kita pertama-tama import dulu semua package yang kita perlukan. Di sini saya memerlukan NumPy. Di sini saya askan jadi np. Lalu ada juga SymPy. Di sini saya singkat jadi sp dan matplotlib.pyplot. Ini untuk membuat graf nanti SPLT. Nah, di sini xlab-nya itu sama dengan np.linspace A sampai B kurang dx dengan pembaginya itu n. Jadi nanti np.linspace ini dia akan membagi dari titik 1 sampai dari titik A sampai B kurang dx itu dengan sejumlah n, yaitu dia bagi. Nah, lalu kita buatkan lagi midpoint itu sama dengan np.linspace A tambah dx per 2 sampai B kurang dx per 2 dengan jumlah pembaginya itu n. Di sini saya buat saja. Ini n-nya besar. Ini juga. Dan ini juga kita buatkan n-nya jadi besar seperti yang di presentasi tadi. Di sini juga n-nya besar sehingga penonton tidak kebingungan ini n-nya dari mana, karena tadi tidak ada di presentasi. Tapi dengan ada n besar ini kan sesuai dengan yang ada di presentasi. Nah, selanjutnya kita buat lagi xwrite-nya. Itu sama dengan np.linspace A ditambah dx sampai B dibagi sampai sebanyak n. Nah, lalu kita masukkan x sama dengan sp.symbol itu dalam kurung x. Ini untuk mencari nilai integral yang analitik. Ini n analitik ya, sp.integrate. Nah, di sini kita copy saja yang ini. Taruh di sini. X, A, B. Nah, selanjutnya kita cari di sini kita mulai untuk mencari left Riemann sum. Jadi left Riemann sum itu kita pakai left Riemann sum itu sama dengan np.sum dalam kurung f-nya dikasih masukkan xlab dikali dx. Lalu nilai errornya itu untuk left Riemann sum itu sama dengan n integral
dikurang left remain sum. Lalu kita print left remain sum-nya, remain sum sama dengan left remain sum, dan printnya di sini untuk nilai galatnya kita tulis saja galat kalau gitu ya, galat untuk menyesuaikan dengan yang di presentasi. Galat left remain sum sama dengan di sini petik 2 ini sama dengan error left remain sum. Nah, jadi ini maksudnya gimana? Jadi di left remain sum ini nanti dia akan jumlahkan seluruh perkalian dari x left yang ini yang kita telah bagi-bagi dikalikan dengan dx. Yaitu nanti dia jumlahkan semua perkaliannya, karena kan jadi ini fx left ini bagaikan bagian lebarnya, bagian tingginya itu dikali dengan lebarnya, yaitu dx. Jadi ini bagaikan panjangnya, maaf, ini panjangnya. Jadi seperti yang ada di gambar ini. Jadi ininya, ini masing-masing akan dikali dengan dx-nya, yang ininya. Yang di bagian sini, ini di masing-masing akan dikalikan dengan dx, titik-titiknya ini. Oke. Nah, jadi ini kita sudah berhasil untuk yang left remain sum. Nah, sekarang kita lanjut ke right remain sum. Ini kita ubah saja menjadi right. Nah, ini tidak, ini right. Di sini kita ubah jadi right. Dari sini juga kita ubah jadi right. Kalau right itu dia pakainya sama juga, tapi di sini x-nya menjadi right juga. Nah, selanjutnya itu ada midpoint, kita taruh di tengah. Midpoint remain sum. Nah, di sini kita copy paste juga. Di sini kita ubah menjadi midpoint. Di sini juga kita ubah menjadi midpoint. Nah, ini kalau misalkan kita jalankan, kita masukkan batas atasnya itu 6, lalu masukkan nilai batas bawahnya itu 1, dan jumlah partisi itu sama dengan 10, dan kita gunakan aturan Riemann. Nah, maka ini hasilnya sama persis dengan yang di PPT. Nah, tapi ini belum selesai. Saya berencana juga untuk membuat tampilan untuk plotnya, untuk tampilan untuk gambar grafnya untuk Riemann. Jadi sini saya buat n sama dengan 10. Lalu x sama dengan np.linspace a, b, n tambah 1. Ya, sama dengan f dalam kurung x. Nah, selanjutnya di sini x sama dengan np. Di sini x besar ya, x besar sama dengan np.linspace
A, B, N dikali N tambah 1. Lalu Y sama dengan F dalam kurung X. Jadi sini kita gunakan PLT dot subplot. Jadi ini dia bagi menjadi 3. Di sini saya buat dulu PLT untuk figurnya. Jadi ini ukurannya itu kita buat menjadi 15 kali 5 untuk fig size-nya. Fig size sama dengan 15. Oh, di sini tuh. Ini seperti ini. Nah, sekarang ini saya berencana untuk membagi figurnya itu menjadi 3. Jadi ini 1,3 itu berarti nanti di posisi 1,3,1 ini berarti nanti kita akan membuat dulu subplotnya untuk bagian plot bagian 1. Jadi bagian kiri. Di sini PLT dot plot. Ini pertama-tama saya buat dulu yang untuk left Riemann. X, Y, B. Lalu X left, X underscore left itu sama dengan X tik 2, 1. Nah, lalu di sini kita tuliskan lagi Y left X Y titik 2 min 1. Lalu kita di sini gambarkanlah dia plotnya lagi X underscore left Y left B marker size sama dengan 10. Nah, lalu di sini kita buatkanlah barnya. Jadi yang tadi hanya garis-garisnya saja dengan titiknya. Ini sekarang kita buatkan lagi barnya untuk yang persegi panjangnya. Jadi di sini X left, Y left, left, lalu ada lebarnya. Di sini B kurang A per N. Jadi untuk lebarnya masing-masingnya itu kita pakai B kurang A per N. Untuk masing-masing persegi panjangnya. Lalu align untuk edge. Lalu edge colornya juga kita kasih warna biru. Lalu kita plt.title itu dia kita kasih judul left Riemann sum, n sama dengan dot format dalam kurung n. Ini untuk judulnya. Nah, jadi saya jelaskan dulu ini maksudnya plt.plot itu apain. Nah, jadi seperti yang Anda lihat di sini, ini dia marker size-nya, yang ini marker size-nya. Jadi semakin besar nilai marker size-nya, maka semakin besar juga ini markernya, titik-titiknya. Jadi kalau yang plt.plot ini, yang untuk garis-garis yang ini dengan kurvanya. Nah, kalau barnya ini, yang persegi panjang yang ini. Nah, ini alasannya maka 131 ini artinya dalam satu figur ini nanti dibagi 3. Dan berhubung ini ada satunya ini artinya bahwa saya taruh di sini untuk yang left Riemann. Jadi ini nanti 1, 2, 3 posisinya. Jadi kalau misalkan saya mau buat lagi yang untuk midpoint, itu saya tulis plt.subplot 1,3,2. Oke. Nah, kalau untuk X left-nya dengan Y left-nya ini titik-titiknya. Ya. Ini X left-nya.
Jadi maksudnya X untuk left Riemann sum-nya, dan ini Y-nya untuk left Riemann. Oke, kita lanjut lagi ke ini, kita copy paste saja. Di sini kita pakai right Riemann sum. Di sini maaf, di sini search midpoint. Jadi di sini midpoint kita taruh 1,3,2, lalu di X left-nya itu kita taruh di sini X mid. Oke, sabar ya, di sini kita kasih taruh X mid. Oke, kita taruh ganti jadi mid point X underscore mid aja. Kalau yang poinnya kan sudah di atas dia. Di sini X midnya itu kita pakai rumus, jadi dibagi 2, jadi X titik 2 min 1 ditambah X titik 2 1 dibagi 2. Oke, itu untuk yang midpointnya. Lalu yang ininya kita pakai sama aja dia. Di sini kita pakai F dalam kurung mid X mid. Nah, seperti ini. Di sini sudah cocok. Alfanya juga. Nah, midpoint. Nah, selanjutnya kita ambil lagi untuk yang right. Di sini saya kasih itu saja ya. Di sini kurva left Riemann sum. Di sini saya kasih kurva right Riemann sum. Di sini saya kasih kurva, di sini right. Di sini right Riemann sum. Di sini midpoint. Nah, di sini saya kasih ganti lagi jadi right. Di sini saya ganti menjadi 1.2. Di sini juga saya ganti jadi 1.2. Di sini saya ganti jadi right. Nah, lalu kita munculkanlah dia PLT-nya, kita munculkan figurnya. Nah, setelah kita tuliskan plt.show-nya untuk menunjukkan kurvanya, ini kita harus perhatikan lagi codingannya kita. Jangan sampai ada yang salah sebelum dijalankan. Nah, kayak ini kita harus ganti jadi 3 agar posisinya pas di kanan, dia tidak bertabrakan dengan yang left, dia tidak timpa yang left. Lalu ini juga width-nya kita harus ganti jadi minus. Lalu di sini ini harusnya ada align edge. Nah, lalu di sini nggak perlu ada align edge-nya karena dia di midpoint, jadi nggak perlu. Midpoint itu di tengah, nggak perlu nilai align edge. Kalau misalkan ada align edge-nya baru di kanan itu harus ada mid-nya, ada min-nya di width-nya. Di lebarnya itu harus ada min. Nah, selanjutnya di sini ini harusnya ganti jadi X besar. Jadi pasangannya Y besar itu X besar dan pasangannya Y kecil itu X kecil. Nah, jadi kita coba jalankan. Masukkan 6, 1, 10, 1. Nah, ini masih ada kesalahan di midpoint-nya. Di midpoint-nya itu masih ada kesalahan. Kita ganti dulu. Di sini ini juga harus diganti jadi 1.2. Jadi bukan titik 21 tapi 1.2.
kita ganti lagi 61 10 1. Nah, ini seperti ini dia gambarnya, kurvanya. Jadi ini ada leftnya, ada remennya, ada midpointnya, ada rightnya. Ini di kiri, ini sesuai nih. Ini kiri, ini di tengah, ini juga di kanan. Jadi ini sesuai dengan yang dipresentasikan tadi. Ini sudah sesuai. Nah, selanjutnya kita masuk ke trapesium. Jadi tadi pilihan 1 itu untuk aturan Riemann, di sini pilihan 2 itu trapesium. Jadi alif pilih sama dengan 2. Di sini saya pakai trapesium dalam kurung, di sini kita ambil saja lambdanya, kita ambil. Nah, di sini saya ganti jadi seperti ini. Nah, lalu saya buat lagi devnya untuk trapesium. Di sini trapesium method saja, nanti trapesium dalam kurung f, a, b, n, sama persis yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita membuat lagi untuk programnya yang trapesium. Dari sini pakai X juga sama dengan np.linfence np.linspace dari A ke B dengan jumlah itu n tambah 1. Jadi nggak bagi nanti. Nah, selanjutnya kita tulis lagi y-nya sama dengan f dalam kurang x. Lalu y right-nya itu sama dengan y 1.2 dan y left-nya itu sama dengan y 2 min 1. Jadi untuk yang apa ya, jadi kalau misal kita perhatikan ini gambar, ini kan ada y yang di sini, ada yang di sini, yang di kiri, ada juga y yang di kanan. Jadi ini yang dimaksud dengan y left dan y right. Nanti ini yang jadi hanya atau dx-nya. Ini yang dx. Yang bagian alasnya ini itu jadi dx. Jadi kan rumusnya rumusnya luas trapesium itu kan jumlah dua sisi sejajar dikali dx-nya ini tingginya dibagi 2. Seperti itu. Tapi di program ini seharusnya saya tulis h. Di sini nanti saya tulis print. Maaf, di sini saya tulis h bukan dx lagi karena dia kan kalau trapesium itu pakai h seperti yang dipresentasi tadi karena tinggi ya dihitungnya. Jadi di sini h sama dengan b kurang a per n. Lalu n trapesium ini sebagai nilai trapesiumnya sama dengan dx kurang dibagi 2. Maaf, di sini h bagi 2 dikali np.sum y underscore right tambah y underscore left. Jadi ini yang saya maksud tadi, ini dijumlahkan semuanya, dijumlahkan lalu nanti dikali tinggi dibagi 2. Oke, ini dua sisi sejajarnya dia. Nah, setelah itu kita masukkan lagi untuk yang yang integral yang analitik. Jadi sini saya pakai sp.symbol, lalu ada tanda x-nya,
n integral sebagai nilai dari integral analitiknya. Di sini sp.integrate. Mana integrate? Nah, ini. Lalu di sini saya langsung copy saja yang ini. Di sini saya langsung copy. Oke. Lalu setelah itu saya taruh di belakangnya itu adalah x, a, b. Lalu di sini ada n errornya. Lalu integral dikurang n trapesium. Lalu saya print lah. Kalau misalkan pakai trapesium rule, ini hasilnya berapa? N trapesium. Lalu ada juga print errornya berapa? Error trapesium rule itu sama dengan n error. Ini galatnya ya, nilai galatnya. Nah, selanjutnya itu kita akan buatkan yang kurvanya. Dari sini pakai x kecil, np.linspace a, b, n tambah 1. Lalu di sini x sama dengan np yang x besarnya, np.linspace a, b, 100. Lalu y sama dengan, kalau yang x besar dan x besar dan y besar ini untuk membuat perhalus ya, jadi dia akan menggambarkan kurvanya nanti. Sementara kalau yang x ini dia untuk yang menggambarkan bagian-bagiannya. Sementara kalau yang x besar y besar ini yang nanti yang akan perhalus, jadi kita bisa lihat kurvanya dari mana ke mana. Lalu kita pakai plot, pakai plt dot plot. Di sini x, y, b. Jadi b ini artinya biru, blue. Ini ya, jadi nanti digambarkan warnanya biru. Di sini for i in range n.2. Dari sini xs-nya, ini untuk fill-nya. Jadi nanti penggambaran trapesiumnya yang ini nanti dimasukkan ke dalam looping. Jadi sini xi, lalu xi lagi, lalu xi tambah 1, lalu xi tambah 1. Nah, lalu yang untuk y nya itu yang pertama itu 0. Kalau misalkan Anda lihat yang di sini ini 0, makanya ditulis juga 0. Lalu f dalam kurung x i, lalu f dalam kurung x i tambah 1, lalu 0. Di sini plt.fill xs ys b, lalu h colornya, lalu alpha sama dengan 0,2. Nah, jadi itu saja. Kalau misalkan untuk bagian trapesiumnya, kita tinggal buatkan titelnya, plt.title. Di sini kita pakai, di sini plt.title trapesium n sama dengan dot format plt.show. Ini untuk tunjukkan kurvanya. Nah, kita tes.
sini 6, 1, 10. Kita masukkan aturan trapesiumnya. Nah, ini dia. Kita perhatikan dulu yang ini, berarti ini hasilnya trapesium rule-nya 20,625 dan error trapesium rule-nya itu 0,208. Sama seperti yang di PPT tadi. Ini dia figurnya. Sama persis. Nah, selanjutnya saya tunjukkan lagi yang untuk tadi nilainya aturan Riemann belum sempat tadi. Jadi saya masukkan batas atasnya, batas bawahnya, 10 jumlah partisinya, lalu aturan Riemann-nya. Nah, ini nilainya. Jadi kalau left Riemann itu 20,625 dengan galat itu 0,208, midpoint-nya 20,9375 dan galatnya itu minus 0,104, berarti dia kelebihan 0,104. Lalu yang right Riemann sum-nya itu 20,625 juga dengan galatnya itu 0,20833, sama persis dia. Atau di sini saya ganti juga pakai galat. Jadi sini galat trapesium. Di sini saya tambahkan 6, 1, 10. Lalu kita ambil 2. Nah, ini. Dari sini kalau Anda lihat ini galat trapesium rule itu 0,208. Jadi saya sesuaikan dengan yang di atasnya tadi. Nah, jadi ini trapesiumnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, itu saja untuk bagian trapesium. Nah, selanjutnya kita melangkah ke aturan pembuatan coding untuk aturan Simpson. Di sini saya tulis saja aturan Simpson 1/3 karena memang di PPT-nya itu saya hanya menggunakan aturan Simpson 1/3. Di sini jadi alif pilih sama dengan 3. Ini Simpson 1/3. Ini saya copy saja yang di atas karena kita sama juga gunakannya. Sini copy. Nah, lalu di sini saya buatkan untuk def-nya, ini def Simpson 1/3 f a, b, n. Di sini pakai h, yaitu b kurang a dibagi n, dibagi dengan n. Untuk kita dapatkan lebarnya. Lalu di sini Simpson 1/3, ya di sini n untuk nilainya. Jadi n Simpson 1/3 f dalam kurung a tambah f dalam kurung b. Ini tambah, jadi kita tambahkan memang yang f dengan nilai batas atasnya dengan batas bawahnya. Lalu di sini for i in range dari 0 sampai ke n. Ini kita pakai k untuk rumusnya tadi. Untuk kita bisa dapatkan nilai titik-titiknya, itu kita pakai k. Di sini kita bagi jika i mod 2 sama dengan 0, itu di sini Simpson n Simpson 1/3 sama dengan n Simpson 1/3 ditambah 2 dikali f dalam kurung k. Lalu jika dia ganjil, else n Simpson sama dengan n Simpson
13 ditambah 4 dikali F dalam kurung K. Jadi ini rumusnya benar-benar sesuai ya dengan yang di PPT tadi. Lalu kita tampilkan nilainya, kita jumlahkan. Kita bagi 3 dulu. Simpson 13 N Simpson 13 sama dengan N Simpson 13. Ini kita kali H, lalu bagi 3 sesuai dengan rumusnya juga. Lalu kita print Simpson 1/3 rule sama dengan Simpson N Simpson 1/3. Nah, setelah itu kita cari lagi nilai analitiknya yang ini. Kita copy saja, lalu kita paste di bawah atau di atas sini untuk mendapatkan nilai integralnya, sehingga kita bisa mendapatkan galatnya. Print di sini tadi oke-nya. Nah, ini galat trapesium rule, jadi di sini galat Simpson 1/3 rule. Ini sama dengan, kita cari nilai galatnya dengan menggunakan N galat sama dengan N integral dikurang N Simpson. Jadi di sini kita ambil N galatnya. Nah, jadi di sini ada galatnya untuk Simpson 1/3. Di sini juga ada trapesium. Ini right Riemann sum middle. Nah, selanjutnya kita jalankan. Kita coba bagian Simpson. Kita 10, lalu kita masukkan aturan Simpson 1/3. Nah, berarti Simpson 1/3 rule itu sama dengan 20,8333 dan galatnya itu 0. Jadi ini benar-benar sama antara nilainya Simpson 1/3 dengan menggunakan nilai analitik, nilai integral analitik. Baik, itu saja untuk codingan aturan Simpson 1/3, aturan trapesium, dan aturan Riemann. Baik, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.